Iya juga sih. Kamu hanya percaya Tuhan. Nah, kalau nggak percaya Nabi Iya sih Muhammad, bang, anda betul bang. kafir loh bro. Bukan Islam itu kalau nggak percaya itu. Kafir namanya bro. Astagfirullah. Ya, istighfar lah bro. Kembalilah ke Islam bro. Ucapkan 2 kalimat Bang, syahadat. iya bang, Terus iya bang. Bang, gimana? kenapa aku ini agnostik bang? Aku mau cerita sedikit bang. Ya silakan. Ya, aku ini ada kekecewaan bang sama pasangan bang. Ya, Terus? gimana ya? Saya saya ini ada hubungan sama pasangan saya sudah dari tahun 2010 saya menjalin hubungan sampai 2024 nih dia nikah sama laki-laki lain bang. Itu masih mending bro. Justru banyak orang saling mencintai. Istrinya dipanggil sama Allah meninggal. Itu namanya ujian coy. Jadi yang namanya jodoh itu, Allah itu sudah Nah di sini, mentakdirkan jodoh itu. Artinya apa? Kalau kau teruskan sama dia, kamu lebih dapat banyak mudaratnya nanti setelah kau menikah. Berarti Allah menyelamatkan Anda dari jodoh itu. Masih banyak janda-janda di Tanjung Priuk bro. itu hanya sekedar alternatif ya. Artinya apa? Kalau seandainya kamu menikah dengan dia itu, yang mungkin kamu hidupnya lebih bahaya lagi. Cuman imanmu aja nggak kuat karena kamu mentafsirkan lain. Mestinya dianggap sebagai ujian, cobaan. Semakin tinggi iman seseorang, semakin kau mencintai sesuatu, semakin riskan akan kehilangan. Itu namanya ujian coy. Makanya sesuatu itu jangan terlalu dimiliki. Itu milik Allah semua. iya bang. Oh, Gitu ya. iya bang. Allah maha pencemburu bang. Saya baru sadar bang. Nah, Masya Allah. Jadi bukan jodohmu itu. Insya Allah nanti lu dapat jodoh yang lebih baik lagi. Gitu. Ikhlaskan dia, doakan dia. Semoga dia selalu di bawah lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi harus doakan orang baik-baik. Gitu loh. Dan kau berdoa, ya Allah berikanlah aku jodoh yang terbaik menurut aku. Gitu loh. Kan ada lagunya tuh. Itu Tapi kenapa bukan. hati ini, Kan ada lagunya bang? bro. Itu Kenapa? bukan jodohku. Kan lagunya ada tuh. Iya betul bang. Tapi kenapa Nah. hati ini nggak ikhlas tidak dimiliki orang lain bang? Nah itu berarti hatimu itu belum harus dibersihkan dengan air wudhu tiap hari sekali 5 hari. Sholat. Minta ampun istighfar. Itu obatnya. Tidak ada obat lain bro. Jangan masukin alkohol. Hatimu tambah hancur. Kan pergaulanmu itu kalau sudah begitu hatiku hancur. Saya mau ke party Lu isi alkohol. Ya tambah hancur jadinya. Betul apa betul? Betul bang. Nah itu dia. Untuk membersihkan hati itu ya gimana? Umurnya berapa tahun sih si Agnos? Kalau menurut saya sih umurnya baru 30-an ini bocah, betul ya? 34 bang. Nah itu. Labil. Masih banyak kesempatan lah bro. Tapi kami ini hanya menghimbau ya, itu kan hak prerogatif Anda loh, nggak bisa diganggu. Kan saya sih juga, Anda mau kemana kayak bodo amat kalau menurut saya. Gitu ya. Kita ini sebagai muslim, ya memberitahu aja sih. Terima alhamdulillah nggak masalah. Karena tugas kita memang di sini wajib hukumnya menyampaikan amar ma'ruf nahi mungkar itu. Kalau disampaikan terima, nggak masalah. Nggak mengurangi nilai kita. Islam itu nggak butuh Anda loh, Anda yang butuh Islam bro. Paham sampai sini ya? Iya benar bang. Anda mau menyembah pohon kek, terserah lu. Gak ada urusan. Tapi ingat, setiap perbuatan ada balasannya. Hidup di dunia ini ujian. Nanti hasilnya lu lihat nanti di alam kubur. Mulai dari sono. Ma rabbuka, lu mau jawab apa? Ma imamuka, ya nabiyuka. Nah, lu mau jawab apa? Ditanya, siapa nabimu? Lu jawab, au. Lu mau apa lu? Lu mau apa? Gak bisa nyebut Nabi Muhammad. Siapa saudaramu? Au. Oh diskotik pak. Waktu itu saya dipanggil sama si Pelik. Ya saya tiap malam minum alkohol. Itu saudara saya. Dia embat lagi congor lu. Gimana itu?
Handi, Gimana itu bro jawabnya kalau gitu? Bang Handi, Ya. Bang Handi, Bang Handi. Ya. Ah, aku nambah sedikit saja, sedikit Ya nggak aja. apa-apa terus ya Setengah Mbak menit. Mbak Nora ini aja dah, mantan dari tadinya Kristen kembali ke Islam. Masa lu kalah? Terus Mbak Nora. Iya. Jadi ada ini kan calon saya yang ada di atas sekarang ini kan nasihatin saya tuh begini. Jangan mencintai makhluk itu melebihi atau menyamai cintamu kepada Allah gitu. Karena ketika Allah melihat seperti itu, Allah akan menguji dengan cara mengambilnya atau meniadakannya. Nah, jadi cintailah makhluk itu sesuai dengan kadarnya atau itu cintai makhluk itu karena Allah. Begitu. Jangan mencintai makhluk kita setarapkan dengan kita cinta kepada Allah. Karena makhluk itu hanyalah ciptaan yang akan balik lagi kepada sang penciptanya. Begitu. Jadi Bang Agnostik, kalau memang pernah kecewa dalam berumah tangga, itu anggap saja berarti Allah itu lagi menguji bagaimana ketika Allah itu mengambil pasangan hidup kita ketika kita memang betul-betul sudah sangat mencintainya. Karena apa? Karena kita ini hanya sementara di muka bumi ini. Yang kita miliki ini hanyalah titipan, anak, istri, suami, harta benda itu semua titipan. Jadi kita harus siap sewaktu-waktu ketika Allah tuh mengambilnya, begitu ya. Jangan kecewa hanya karena makhluk atau apalagi kalau kecewa hanya karena harta benda. Contoh, ketika kita banyak uang, ketika terus tiba-tiba Allah menguji segala sesuatu harta kita hilang. Tiru itu bagaimana Nabi Ayub ketika Allah menguji harta bendanya tidak ada, bahkan istri anaknya meninggalkannya, bahkan lebih mengerikannya lagi Allah menguji dengan diberikan penyakit. Begitu Bang Agnostik. Makanya jangan kita bersuudzon kepada Allah. Apalagi kita mengingkari Rasul yang diutus oleh Allah, yaitu baginda Rasulullah, itu tidak boleh. Malu kita kepada saudara-saudara kita yang mungkin lebih susah daripada kita loh. Nah itu, Ya, malu udah. kita. Hah? Bang Handi dikasih waktu ya? Terusin aja Waktunya Kak. ya? Masih mau? Silakan aja. Ya Kak Nora, makasih Kak Iya, Nora. ini yang dibawa kenapa sih? Ini saya sudah anggap seperti adik saya sendiri. Jadi seperti kakak menasihati kepada adiknya, yang ketika adiknya ini dalam keadaan bingung, bagaimana ya kan? Cuman satu saja ya poin yang harus ditanamkan di dalam diri kita itu apa? Semua yang kita miliki sekarang ini hanya titipan, titipan Allah. Anak, istri, orang tua itu titipan semua yang sewaktu-waktu tuh akan pergi juga, pergi kepada si sang penitip begitu. Ya Bang, ya Dek ya, nggak boleh kita begitu. Sampai mengingkari baginda Rasulullah tuh Masya Allah mengerikan itu loh. Ntar dia mau syarat Itu nanti. dosa Gini loh. besar. Cemen lu bro lu cemen gara-gara perempuan lu patah hati. Boleh patah hati gara-gara perempuan tapi lu jangan patah iman. Patah hati itu biasa laki bro. Masih kan gue udah bilang masih banyak janda-janda di luar sana. Lu gimana sih lu bro? Cemen banget sih lu. Ah, Banyuma, assalamualaikum Banyuma. Ini adik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. tolong di adik kita ini tadinya agnostik, alhamdulillah udah mau kembali ke Islam Banyuma. Ah, gitu ya. Agnostik Ngajinya masih lancar Banyuma dia, masih bisa. masih. Islam tapi ke agnostik. Biasanya orang tinggalkan Islam itu bukan karena menemukan kelemahan di Islam. Tapi biasanya orang meninggalkan Islam itu sama seperti Taifuddin Ibrahim, mereka bosan, mereka capek kemudian untuk melakukan prosesi amalan ibadah di Islam. Itu biasanya terjadi. Mereka bosan puasa, mereka bosan melakukan rutinitas lain seperti sholat. Sehingga ketika mereka punya hajat, misalnya ingin nikah atau ingin kaya,
Tak berhasil, capek berdoa. Putus asa dia. Sehingga dia mengatakan, adakah Tuhan itu, adakah Allah itu? Kayaknya enggak ada. Karena ternyata usaha saya, doa saya itu tidak dikabulkan. Biasanya sih gitu. Kalau boleh tahu, saudara kita ini kenapa meninggalkan Islam? Kecewa bang. Karena ditinggal kekasih bang. Hei, kenapa bisa kayak gitu? Kekasihnya ditinggalkan Anda kemana dia? Ke pasar? Ditinggal pergi bang, selingkuh. Terus kenapa jadi imannya yang jadi sasaran gitu loh? Ya, saya niat hati mau melamar bang. Orang tua sudah datang, orang tua saya ke rumahnya kan. Ya, Sudah terus ketemu keluarga sama keluarga. sesama Islam nih ceritanya. Rumah sudah saya belikan. Ya, Islam, Bang. sesama Islam. Terus. Cincin tunangan sudah saya belikan satu suku kan. Ya, terus. Ternyata nggak Gitu, jadi. Semua untuk dia gitu kan. Ya, Entah kenapa dia memutuskan dia tidak mau menikah dengan saya. Alasannya sepertinya orang tuanya, nggak setuju. keluarganya ya, orang tuanya sudah nggak ada lagi gitu kan. Keluarga besarnya nggak setuju sama saya. Alasannya karena nggak suka aja, nggak sukanya nggak tahu, nggak suka, pengennya dia tuh dijodohkan sama orang daerah situ, anak kampung situ gitu. Nah, Hmm. saya ini kan anak kampung luar bang. Ya. Jadi kalau saya nyikapi hal-hal kayak gini, segala sesuatu itu kan pasti ada hikmah yang terjadi di balik semua itu nantinya. Contoh bagaimana Nabi Musa diperlihatkan kemudian oleh Allah, Nabi Khidir tiba-tiba membunuh seorang anak laki-laki. Ternyata di balik semua itu karena Tuhan melihat anak ini kelak akan menjadi penjahat besar yang akan menyesatkan dan menghancurkan kehidupan kedua orang tuanya. Nah, sebelum itu terjadi, Tuhan kemudian memutuskan keadaan itu sampai tidak terjadi. Begitu juga Anda, kenapa tidak sejodoh dengan wanita yang Anda cintai? Karena bisa jadi ke depannya ketika Anda punya anak, bisa jadi anak Anda besar, di situ Allah melihat dia yang akan membunuh Anda sendiri atau anak Anda dari dia wanita ini membunuh ibu kandungnya sendiri. Allah menghindarkan itu dari Anda sampai tidak dijodohkan sama beliau. Itu boleh jadi. Atau ketika Anda nikah sama dia, Anda refreshing, Anda liburan di sebuah kota, nah di sana kena bencana musibah, Anda mati di sana, tabrakan atau apa gitu. Nah, itu bisa jadi. Iya bang. Nah, di sisi lain mungkin Anda pada saat berdoa, ya Allah panjangkan usiaku, ya Allah berikan aku rezeki, ya Allah berikan aku anak keturunan yang saleh dan salehah. Dan ternyata Tuhan melihat ketika Anda dijodohkan dengan wanita ini, yang ada anak Anda itu anak durhaka semua. Doa Anda diterima, dibatalin berjodoh sama dia. Kenapa bisa demikian? Karena Al-Quran mengatakan, walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Dan sungguh aku menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya. Apa yang Anda bisikkan dalam hati Anda itu Allah tahu. Ya, mungkin ada mudarat, ada sesuatu yang tidak baik yang akan datang kepada Anda dan keluarga Anda apabila berjodoh dengan wanita tersebut. Artinya Anda harus berpositif thinking, bukan malah menjauh dari Allah. Seperti itu adanya. Karena gini Bung, usia sekarang berapa? 34 bang. 34 tahun. 34 tahun itu kita hitung-hitung mungkin masih hidup sekitar 40-50 tahun lah kita hitungan panjang. Setelah itu, Anda dari ada menjadi ketiadaan. Apa yang Anda bawa? Istri? Oh, belum tentu.
Anda berusaha siang dan malam mencari nafkah, ya kan? Begitu Anda membahagiakan, membelikan rumah, membelikan cincin, membelikan mobil, tapi tiba masa ketukan ajal datang, tak, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Materi yang Anda sajikan kepada istri dan termasuk istri Anda itu akan menjadi milik orang lain. Anda pergi, apa yang Anda bawa menghadap kepada Tuhan? Dunia Anda sudah belakangi. Yang Anda hadapi itu adalah kehidupan akhirat. Urusan dunia sudah selesai. Tak ada lagi hubungannya dengan wanita, nggak ada lagi hubungan dengan harta, nggak ada lagi hubungan dengan istri, nggak ada lagi hubungan dengan kesakitan hatian. Tapi Anda berhubungan dengan masa depan Anda sendiri, yaitu kehidupan akhirat. Apa yang Anda bawa? Anda nggak ditanya mana istrimu, mana hartamu, mana mobilmu. Yang ditanya itu mana amalan-amalanmu. Aku kasih kamu uang, aku kasih kamu usia, aku kasih kamu kesehatan, aku kasih kamu akal. Kamu cuma menghabiskan waktumu, hanyalah hal sia-sia seperti itu. Mengejar perempuan, setelah perempuan itu pergi Anda habiskan waktu Anda putus asa. Apakah Anda lupa bahwa semua yang ada pada diri manusia itu hanya titipan? Tanganmu bukan tanganmu, matamu bukan matamu, kakimu bukan kakimu. Bahkan perasaan cintamu itu hanya titipan secuil yang kutitipkan dalam dirimu. Itu yang membuat kau jauh dariku. Maka pada titik itu, semua manusia akan sampai pada poin itu. Anda, saya, semua kita akan sampai pada poin itu. Di mana kita akan membelakangi dunia ini. Bangun tidur kita menghadap ke dunia. Maksudnya, bangun tidur kita menghadapi urusan-urusan duniawi. Sehingga kita dilalaikan. Lalai sholat, lalai puasa, lalai bersikir, lalai semua. Yang kita lakukan pencitraan. Yang kita lakukan hanya sakit hati. Yang kita lakukan hanya dendam, iri, dengki. Kita lupa kepada Dia yang telah menciptakan kita. Waktu berlanjut, detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, tahun. Tiba pada masa pemberhentian hidup sebagai jatah kita. Masuk ke alam tanah, ke alam kubur. Ditanya di sana, kau habiskan apa waktumu di dunia? Habis sakit hati, habis untuk cemburu, habis untuk ini. Lalu apa yang akan kau bawa? Apa yang akan kau jadikan sebagai pelindungmu sekarang? Harta kau tak punya lagi. Wanitamu nggak ada lagi menemani kamu. Anak-anakmu juga nggak ada. Yang kamu punya ini harusnya adalah harta amalan. Mana amalanmu? Ada? Nggak ada. Lalu buat apa setumpu harta? Buat apa kemudian wanita-wanita cantik? Untuk apa kemudian anak-anak yang kita punya? Ketika hidup di alam kubur, di alam barzah, ternyata perurusan hanya masing-masing orang. Itu apa? Makanya di Islam itu kaidahnya ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini hanyalah penjara bagi umat Islam dan surga bagi orang-orang kafir, orang-orang kufur. Makanya orang kufur, orang kafir itu tidak diatur lagi sama Allah. Yang diatur itu hanya orang beriman. Makanya orang-orang kafir itu tidak mau diatur. Yang mau diatur itu hanya orang-orang muslim. Hanya ada dua pilihan, muslim atau kafir. Muslim siap-siap aja diatur oleh Tuhan. Tapi konsekuensinya diatur oleh Tuhan, amalannya akan dihitung pahala dan akan diupah dengan surga. Tapi kalau tidak mau diatur oleh Tuhan, ya pasti puas dong di dunia. Apapun yang mau dilakukan, boleh. Mentato matanya bisa, tato bibirnya bisa, menggores mulutnya bisa, mencoreng pantatnya dengan tinta apapun bisa. Karena tidak punya aturan, bebas. Bebas sebebas-bebasnya. Dikasih otak, dikasih akal, dikasih kesempatan, dikasih kepiawaian, dikasih kemahiran, dikasih skill, keterampilan. Bebas mau ngapain aja. Bebas sebebas-bebasnya. Tapi ketika masanya sudah selesai, maka kita akan sampai kepada penyesalan. Kenapa? Alam kubur itu adalah alam kebahagiaan atau alam penyesalan. Hanya ada dua, menyesal atau bahagia. Orang beriman ketika mati baru hidup. Hidupnya orang beriman itu pada saat mereka mati. Catat itu. Hidupnya orang yang beriman itu adalah pada saat mereka mati. Kenapa? Orang-orang beriman itu ketika hidup di dunia, mereka kemudian memikirkan kebenaran absolut tentang keselamatan. Tapi mereka nggak lihat. Mereka nggak lihat, tapi mereka hidup di nuansa itu. Selalu
di dalam kehidupannya mengharapkan ridha Allah, selalu dalam kehidupannya mengharapkan keselamatan dari Allah, tapi mereka tak lihat, hanya berharap. Begitu mereka masuk ke alam kubur, barulah mereka terhidupkan kembali, merasakan apa yang dikatakan sebagai kategori keselamatan itu mereka benar-benar rasakan. Begitu juga sebaliknya, orang yang tidak beriman itu sekarang ini hidup, nanti pada saat dia mati baru mati, baru dia merasakan ternyata matian itu benar-benar ada. Apa maksudnya? Maksudnya ketika orang-orang yang kafir di atas muka bumi ini, begitu dia masuk ke alam kubur, ternyata kehidupan angan-angan, hayalan, khurafat, hura-hura, kesenangan yang mereka iming-imingkan, yang mereka idam-idamkan, begitu mereka masuk alam kubur, ternyata itu hanyalah kematian kekal, tak ada apa-apa. Nah ini Bang, makanya Islam itu identik dengan akal. Islam akal, Al-Quran akal. Suplai Al-Quran terhadap kesempurnaan akal manusia itu 99%. Jadi penekanan Al-Quran terhadap akal itu 99%. Selalu cakupannya akal. Akal, akal, akal. Maka orang yang berakal mustahil jauh dari Allah. Mustahil jauh. Tapi orang yang kemudian mengedepankan nafsu, mengedepankan syahwat, sudah pasti dia lebih cinta akan dunia daripada kehidupan akhir. Nah, untuk itulah kemudian saya biasa memberikan perumpamaan yang sederhana. Gini, kita tahu bahwa kehidupan kita ini tidak kekal di dunia. Kita paham sekali bahwa kita hanya sebentar di alam semesta ini. Ada masa di mana kita tidak ada. Ada masa anak-anak kita akan kehilangan kita. Ada masa kemudian harta kita akan kita tinggalkan. Ada masa itu. Nah, artinya kita mengetahui bahwasanya kita akan pergi. Kita memiliki dua tempat hidup dan kita memiliki dua rumah. Rumah yang akan kita tinggalkan dan rumah yang akan kita tuju. Sudah pasti orang berakal ini akan membersihkan rumah yang mau ditinggal, rumah yang mau akan pergi. Dipercantik dia rumah itu. Dengan cara apa rumah yang akan kita pergi dipercantik? Ibadah. Infak, sedekah, membantu orang, menolong orang yang lagi susah. Itu cara kita memperbaiki rumah kita yang ada di sana. Bagaimana kita mengecat dindingnya, bagaimana kita mengurai lantainya supaya bagus, indah. Kita benar-benar melaksanakan amalan-amalan ibadah. Puasa kita, sholat kita, dan seterusnya. Itu cara kita memperbaiki rumah yang akan kita tuju. Begitu kita sampai di sana, kita nggak keteteran, kita punya tempat tinggal. Dan rumah yang ada di dunia ini ada rumah yang akan kita tinggalkan. Yang mana yang harus kita rapikan? Rumah yang mau ditinggalkan atau rumah yang akan kita pergi? Sudah pasti rumah yang kita tuju adalah rumah yang harus kita pelihara dengan sangat baik. Kadang-kadang Pak kita kekal di sana. Rumah di dunia ini hanya sementara saja. Ya kita apa adanya aja. Tidak usah terlalu bagaimana kali. Tapi rumah yang ada di jannah itulah yang harus kita rapikan. Tapi bagaimana kiranya? Ada manusia sudah tahu dirinya akan mati, tapi rumah yang dipercantik cuma di rumah di dunia. Rumahnya yang di akhirat, jangankan rumahnya, pondasinya pun satu batu nggak ada. Karena dia menjadi agnostik, ingkar terhadap kebenaran Allah, ingkar terhadap kebenaran Rasulullah. Maka pondasinya nggak ada, apalagi rumahnya. Mati besok hari, celaka. Contoh nih, sederhana sebelum Anda ambil alih. Anda hidup di tanggal 28, hari ini tanggal 28 ya, teman-teman? 27. 27 ya. Anda hidup hari ini. Tanggal yang sama, jamnya yang sama, menitnya yang sama, hari yang sama, bulan yang sama, minggu yang sama. Anda peroleh hak itu sebagai manusia. Aku juga peroleh hak itu sebagai manusia. Apa yang membedakan Anda dengan saya? Saya 4:30 subuh bangun ibadah, sujud kepada pencipta. Anda tidur. Ini perumpamaan. Detik berjalan, trak. Zuhur saya ibadah, Anda tidur, Anda melakukan aktivitas lain. Asar pun begitu. Anda tidur, Anda melakukan aktivitas lain. Maghrib juga begitu. Saya ibadah, Anda melakukan aktivitas lain. Kualitas kehidupan kita itu kita lihat
jam, menit, detik, menit, jam kita lalui bersama. 24 jam hari ini kita lalui bersama. Saya melaluinya dengan aktivitas rutinitas yang berkualitas. Sementara Anda melalui hal yang sama, detik, menit, jam dengan hampa. Sementara hari ini tidak akan berulang esok. Hari, detik, menit yang kita lalui hari ini tidak berulang besok. Saya melewatkan hari saya dengan bermanfaat. Anda melewatkan hari ini dengan biasa-biasa aja. Maka rugilah Anda. Wal asri innal insana lafi khusr. Rugi Anda. Waktu berlalu, Anda mengisinya dengan hayalan, dengan hurafat, dengan halusinasi dan seterusnya. Saya mengisi hari itu dengan bermanfaat ibadah, menyembah kepada Allah. Nah, apakah saya kekurangan? Enggak. Anda yang kekurangan. Apakah ketampanan Anda bertambah berkurang karena Anda tidak menyembah? Tidak juga. Berarti, berarti yang harus diperbaiki di sini adalah pola pikir kita dalam bertuhan. Apa sih kita ini? Coba Anda lihat 1 tahun atau 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun yang lalu. Belum ada kerutan di dahinya. Ya kan? Belum sakit-sakitan, ya kan? Masih bisa lari berapa kilometer, ya kan? Masih bisa berjalan dengan kencangnya, ya kan? Sekarang di usia sekarang di usia 35 tahun sudah mulai berkerut. Itu tanda-tanda kematian, Bang. Itu tanda-tanda kematian. Artinya tanda-tanda ketiadaan. Kenapa kemudian hidup hanya dipenuhi dengan dendam, iri, dengki karena ditinggalkan sama si dia? Urusannya itu apa? Berarti Tuhan tidak menghendaki kita bersama dengan dia. Gitu ya Bang ya. Jadi kesimpulan saya kepada saudara, walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu. Sungguh Allah menciptakan manusia dan Allah mengetahui apa yang dibisikkan oleh manusia. Bahkan Allah mengatakan, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Aku lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Allah pencipta alam semesta kepada kita itu jauh lebih dekat Allah ke kita daripada kita ke urat nadi kita sendiri. Bayangkan itu. Betapa Allah itu maha melihat, maha mendengar apa yang kita lakukan di atas muka bumi. Maka waspadalah, waspadalah, waspadalah. Demikian. Bro, Ya Bang, terima kasih Bang tanggapan. tausiahnya Bang. Sama-sama. Ini jaringannya yang merah ya. Gimana Bang Agnostik tanggapannya? Jaringannya Pak D merah. Nggak ada tanggapan Bang. Gimana Bang? Tanggapannya Masih kan? cuma minta kuatkan imannya aja Bang. Sekarang gini, apa yang ada pada diri abang ini itu milik abang. Nah itu dia Bang, hati saya ini rasanya pengen memilikinya kuat sekali. Padahal saya tahu itu bukan milik saya gitu Bang. Nah, pengen ngilangi rasa memiliki itu gimana Bang gitu Bang. Iya. Yang maha berkehendakkan Allah. Kita ini ada makhluk biasa ajanya. Kita hanya manusia. Bahkan untuk lahir di muka bumi ini kita tidak pernah kemudian konsultasi dulu sama Allah. Ya Rabb, ya ciptakan saya dong. Itu nggak ada Bang. Lahirkan saya tahun sekian, lahir dari seorang rahim ibu bernama ini, dan ingat ya Tuhan, aku mau jadi seorang laki-laki ya. Baik paman, itu nggak ada Bang, nggak ada. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Seketika Allah hendak menciptakan kita, kita terjadi. Mau perempuan, mau laki-laki, kita menerima keadaan itu. Masih beruntung kita ini dicipta jadi manusia. Masih beruntung kita Bang. Kita jadi manusia. Maka janganlah kita ego terhadap apa yang terjadi. Apa yang menjadi ketukan alam,
itu jangan kita ego terhadap itu. Jangan kita ingin menjadikan orang lain seperti apa yang kita inginkan. Biarkan orang menjadi dirinya sendiri. Orang itu nggak suka, ya udahlah. Berarti saya tidak punya hak untuk melarang itu. Kita nggak pernah minta, ya Rob, jadikan aku seorang laki-laki. Nggak pernah minta. Jadi kita nggak, itu indah hanya karena pada tempatnya. Indah hanya karena pada masanya. Tapi ada masa di mana yang Anda pandang indah itu hanyalah sesuatu yang tidak berharga. Nah, itu faktanya. Iya kan? Benar kan? Apa yang Anda lihat di pandangan Anda itu bagus. Coba aja. Ambil pipinya yang begitu Anda, oh indahnya pipinya. Lihat bibirnya, oh indahnya bibirnya. Sudahlah, ambillah itu bibir, simpan di mangkok, campur Indomie. Mau makan, Anda mau makan Indominya? Enggak mungkin. Lalu mana keindahan yang tadi? Mana perasaan cinta Anda yang tadi? Mana perasaan Anda gelisah karena ditinggal tadi? Hilang seketika. Ternyata itu hanya lukisan keindahan akan penciptaan Tuhan. Untuk kita takjub aja kepada penciptaan Tuhan tersebut. Bukan berarti bahwa apa yang kita pandang itu harus dibayangin aja udah menjadi hilang. Itu dia makanya. Bukan berarti kita harus mengikuti apa yang menjadi keinginan kita. Gak perlu. Oh giginya begitu indah rapi, kalau dia senyum terlihat gigi. Ambillah gimsulnya itu, simpan di bakso Anda, di mangkok Anda yang penuh dengan bakso. Kasih air, kasih sop, kasih kecap, kasih garam seterusnya. Aduk. Begitu Anda aduk muncul giginya di situ. Makanlah itu. Berarti masih indah bibir sapi dong. Itu dia. Masih indah, masih indah daging ayam, masih indah daging sapi, karena yang Anda makan berupa nyok-nyang itu daging sapi. Coba simpan hidungnya di situ. Di tengah-tengah nyok-nyang itu ada telur, ada mie, simpan hidung situ juga, hidung. Kira-kira Anda masih mau makan itu Indomie? Enggak mau. Enggak, kalau ngebayanginya enggak mau Bang, cuman saya teringat bucin sama dia Bang. Bucin apa? Budak Cina. Budak cinta, salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, cinta itu anugerah. Cinta itu anugerah. Maka berbahagialah, sebab kita sengsara bila tak punya cinta. Tapi ingat lagunya berikutnya. Rintangan pasti datang menghalang, ya kan? Cobaan pasti datang hujan. Jangan cuma penyanyinya cinta Bom-Bom ya, itu. Iya, jangan cuma cinta itu anugerah. Emang cinta itu anugerah. Ya udah gini aja, kembali lagi ke Islam ya. Tadi udah syahadat ulang sih. Coba dites lagi keislamannya Bang, coba. Pinter sini anak. Bang Zuma. Iya, gimana? Jadi apa amalannya Bang? Amalannya itu cintalah kepada Allah melebihi dari segala-galanya. Itu aja. Kalau Anda mencintai Allah, maka apa yang Anda kehendaki pun akan dikabulkan oleh Allah. Selama apa yang diinginkan itu jangan bininya orang. Bilang tadi sama dia Bang Jawa. Putus cinta gampang disambung, putus iman neraka tempatnya. Udah bilang kayak gitu tadi. Betul. Jangan dibutakan oleh cinta. Jangan dibutakan. Iya betul. Jadi maksud saya Ingat-ingat aja yang jeleknya. Contoh yang, oh gue ngasih pinjam dia duit tapi dia nggak balikin pas pacaran, nggak gitu-gitu bre. Nanti juga ilfil. Bang, ya saya pengen nanya nggak masalah. ada jeleknya Bang, dia wanita soleha Bang. Ya ingat-ingat aja, oh dia pas ngupil gede banget upilnya anjir, jadi ilfil gitu. Pasti ada kejelekannya orang itu. Ingat-ingat aja. Bang, mau minta pendapat dong Bang tentang perasaan Sebentar dulu Bang kita. Kemalut ini Bang. Kores, Gimana ya? keras sekali suaramu Kores. Yang lain ntar dulu, ini kan masih si agnostik ini dulu, yang lain dulu jangan dulu ya. Yang kitab ini ntar dulu. Bang Juma, Ya. maksudnya amalan, nggak ada amalan kayak suruh baca surat Al-Insyirah gitu, Alam Nasro Laka Sodro, Owadonan Kawizro kan gitu. Artinya kan ya di dalam kesusahan ada kemudahan gitu kan Bang Juma, ada nggak?
Kalau Apa baca surat itu berapa kali? saya sendiri kalau lagi ada masalah itu keseringannya baca Al-Waqiah. Itu bacaan saya Al-Waqiah, Bang, ya? biasanya. Iya, kalau saya lagi ada masalah, saya lagi lemah, saya selalu baca surah Al-Waqiah. Di situ saya mendapatkan kekuatan kembali. Karena itu adalah ending dari kehidupan kita sebagai manusia. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhiba khafidatur rafi'ah idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa fakanat haba'an mumbatha. Contoh implementasinya. Di rumah ada harta benda, di rumah ada istri yang cantik. Ya, tiba-tiba terjadi gempa sedahsyat-dahsyatnya. Apa yang terjadi? Kita akan berlarian keluar meninggalkan semua apa yang kita punya. Itu pasti tuh. Artinya yang menghancurkan kehidupan dunia itu adalah ketika Allah sudah menghendaki alam semesta ini hancur sehancur-hancurnya. Maka membayangkan terjadinya kiamat, huru-hara kiamat, itu menghapuskan kecintaan kita terhadap apapun di atas muka bumi. Jadi masalah yang kita hadapi lebur, hilang seketika. Seperti itu, Bang. Saya sering membaca surah itu. Kalau saya ada masalah, karena masalah sebesar apapun yang ada di atas muka bumi ini, itu hanya sebutir pasir dibandingkan masalah yang akan timbul di padang mahsyar. Di padang mahsyar itu kita akan dibuli, Bang. Dibuli sebuli-bulinya. Pada tahun sekian hari ini kita diperlihatkan ke rumah orang, ngambil ayam orang, itu diperlihatkan pada mahsyar. Oh, diungkap seungkap-ungkapnya. Apa Serius, yang Bang? kita lakukan? Yes. Makanya dikatakan Qadi Rabbul Jalil itu adalah pengadilan seadil-adilnya. Kenapa si fulan harus ke neraka? Kenapa si fulan mesti ke surga? Jawabannya nanti terurai di situ. Oh, sejak dia lahir, kemudian pada saat dia remaja, kemudian pada saat dia dewasa. Makanya orang yang banyak harta itu lama di padang mahsyar nanti. Yang tak ada hartanya apa yang mau diperlihatkan? Hidupnya lurus-lurus saja. Masjid, rumah, masjid, rumah, masjid, rumah, masjid, rumah. Nggak ada yang bisa berpanjang-panjang ria di sana. Tapi kalau yang banyak harta, banyak masalah, banyak tetek bengeknya dalam kehidupannya, dibuli nanti di padang mahsyar, dibuli. Padang mahsyar tuh setelah kematian, Bang, ya? Iya, bangkit kita. Pada mahsyar orang berbaris. Di sana manusia akan diperhadapkan dengan pengadilan. Di situ diperhadapkan dengan keadaan yang nyata. Sampai-sampai tak ada lagi istilah ayah, tak ada istilah ibu di sana. Masing-masing nafsi-nafsi memperjuangkan dirinya di hadapan Allah untuk kemudian kembali kepada keadaannya. Apakah dia di neraka atau dia di surga. Misalnya Anda diminta nih, saudara agnostik, tiba saatnya kau diperlihatkan segala catatan perilakumu ketika hidup di dunia. Nah, dibuka semua. Jadi kita di padang mahsyar itu seperti menonton. Apa aja yang kamu lakukan di dunia akan dipertontonkan oleh Allah di sana. Jadi tak ada yang disembunyikan. Nah, tak ada yang disembunyikan. Jadi teman-teman yang sering melakukan sesuatu yang menurut manusia tak nyata, maksudnya tak terlihat, tapi hanya Allah yang tahu, itu dipertontonkan semuanya di sana. Maka kelihatan siapa yang suci, siapa yang tidak. Makanya yang masuk ke surga itu hanya yang suci aja. Ayo. Bang, jadi Bang, kalau cara jangan dipertontonkan itu gimana, Bang? Oh, nggak bisa. Malu dong, Bang. Ya makanya. Lu bacol ya? Lu bacolin ini ya foto mantan. Makanya Allah mengatakan apa? Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Makanya orang-orang yang beriman itu
menjaga sikap, menjaga perkataan, menjaga tindakan. Bahkan jalan aja mereka jaga. Kenapa? Karena mereka selalu senantiasa merasa diawasi oleh Allah. Makanya kenapa orang itu bisa menjadi wali? Karena mereka merasa bersatu dengan Tuhan, bersatu dengan Allah. Dalam arti kata merasa dia itu diawasi. Makanya begitu mau berbicara direm, mau berbicara direm, mau menggosip direm, mau melakukan ini direm. Kenapa? Karena pada diri mereka itu sadar bahwa Allah sedang melihatku, Allah sedang mengawasiku. Antara kita dengan Allah itu seibarat ada cermin penghalang. Semakin orang itu bersih, cermin itu semakin bersih, dan apa yang dibalik cermin itu semakin nampak. Makanya orang yang bersih hatinya, itu kalau dia berbicara, terkadang berbicara mengenai masa lampau, masa yang akan datang, atau masa yang akan terjadi esok hari, mereka tahu. Kenapa? Karena hatinya bersih, mereka bisa melihat kekuasaan Allah itu nyata. Begitu. Sehingga orang-orang yang ya gimana? Bang, kalau kita tobat nasuha apa Gimana? kalau kita tobat nasuha, apakah masih diperlihatkan di padang mahsyar? Kamu kelihatannya banyak dosa deh sampai kamu takut dengan itu. Betul? Al-Qur'anul Karim Banyak kali, Bang. Al-Qur'anul Karim mengatakan begini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yauma yajma'ukum yaumal jam'i. Yaumil jam'i, dzalika yaumut taqabun. Ingatlah pada hari ketika di mana Allah mengumpulkan semua manusia pada hari perhimpunan. Itulah hari pengungkapan kesalahan-kesalahan. Itu Al-Quran mengatakan itu. Itulah hari pengungkapan kesalahan-kesalahan. Diungkap kesalahan itu. Lalu kesalahan itu yang dilakukan oleh si fulan kemudian taubatan nasuha. Diperlihatkan. Oh, itu. Tapi setelah itu dia taubatan nasuha, itu buktinya. Itu buktinya. Oh iya tahu anak. Bertobat kita wah. Terlihat kita memang bertobat. Wajar jitawa kalau dia dimaafkan oleh Allah. Karena memang ternyata dia bertobat. Dan dia dilihat meneteskan air mata. Ya Rabb, pertemukan aku dengan si fulan. Dulu aku pernah menyakiti hatinya. Aku ingin jabat tangannya ya Rabb. Oh pantas aja Allah mengampuni dosanya orang ini. Ternyata dia mati-matian mencari si fulan yang pernah diambil duitnya. Tetapi dia mau mengembalikan orangnya tak ada. Nggak pernah dia ketemu. Wah. Diungkap. Tapi orang nggak lagi memperhatikan. Ya Dende, mati Mija, dosanya diagnostik. Kita lihat yuk, ayo yuk. Oh, nggak kayak gitu. Kenapa? Orang masing-masing khawatir. Aibnya akan dibuka oleh Allah. Masing-masing orang, senyum pun tak bisa. Masing-masing. Perlihatkan. Oh. Tapi orang yang beriman di atas muka bumi ini, tenang-tenang aja. Oh, saya nggak pernah mencuri kok. Oh, saya yang tidak pernah melakukan ini kok. Tenang-tenang aja. Insya Allah. Kan gitu. Tapi yang sering merampok punya orang gitu. Itu mulai kekhawatiran. Makanya pada mahsyar itu tempat yang seadil-adilnya. Yauma yajma'ukum liyaumil jam'i dzalika yaumut taghabun. Jadi saudara, kalau Anda tidak ingin dipermalukan oleh Allah di padang mahsyar nanti, janganlah kau menangis gara-gara biniknya orang. Jangan sampai kamu mengatakan, aku nggak cinta kamu. Kamu yang butuh aku. Kamu apa sih? Siapa sih lo? Masih banyak wanita-wanita lain. Tapi setelah itu Anda ternyata masuk kamar. Ambil pisau mau gores tangan. Kenapa kau meninggalkan aku? Itu nampak nanti di sana. Nampak itu di sana. Jadi maksudnya apa ini Bang Suma? Kok jadi kayak gini ceritanya? Hiduplah dengan yang sebut sungguh-sungguhnya. Jangan yang palsu-palsu. Hiduplah.
Kenapa orang munafik itu menempati tempat paling rendah di neraka? Karena apa yang dipertontonkan dengan perilakunya itu tidak sesuai. Ya, maka mulai hari ini, mulai malam ini, ayo teman-teman yang sholat karena Allah, bukan karena ria. Yang berdakwah, dakwahlah karena Allah, bukan karena ria. Yang berapologetnya karena Allah, bukan karena ria. Kenapa? Karena semua akan ada timbangannya di yaumil hisab. Kita akan dipertontonkan semuanya. Oh ternyata ini ikut apologet karena ini, karena itu, karena ini, karena itu, karena ini, karena itu. Oh ternyata dia menyumbang masjid karena mau disebut namanya. Ini, itu, enggak disebut namanya marah. Itu akan semua dipertontonkan oleh Allah. Semuanya akan diperlihatkan oleh Allah. Maka karena dia hanya mengejar dunia, dunia sudah tak ada pada saat itu. Maka kembali kepada apa? Finnar, ke dalam api neraka jahanam. Makanya kadang orang bertanya, hatimu terbuat apa sih bang? Dimaki, dibenci, diiniin sama orang Anda tetap tersenyum. Nah, saya ingin mengatakan, kamu lihat nggak itu di atas tuh? Sementara senyum-senyum melihat kamu. Cuman bahasanya nggak enak aja aku bilang kayak gitu kan. Kita ini apa sih? Allah itu maha melihat, maha mendengar. Biarlah Allah yang menyaksikan. Biarlah Allah yang memberikan ganjaran. Allah yang maha mengetahui, maha melihat, yang mengatur semua itu. Jadi kalau hanya gara-gara perempuan, dunia berakhir. Waduh, lemah sekali jadi laki-laki. Lemah sekali. Wanita itu cantik, tapi penuh dengan, penuh dengan kotoran. Di hidungnya ada tai ngongok, di matanya ada di hidungnya, di giginya, di lehernya ada daki. Turun ke bawah lagi, pusatnya itu banyak kotorannya, dibawa ke bawah lagi, lebih-lebih lagi, turun ke bawah, kotoran semuanya. Tak ada pun, semuanya kotoran. Manusia ini penuh dengan kotoran. Ya, apa? Tai kuku ada, tai kuku, tai gigi ada namanya, di rambut ada namanya ketombe. Ayo, di mana yang bagus? Di mana yang bagus pada diri wanita itu? Di mana? Di mana? Di mana? Di mana? Di mana? Di mana? Begitu juga laki-laki. Jadi perempuan tidak usah terlalu lebay kali. Ini laki-laki kok ganteng kali, kayak mana caranya? Ya, cobalah kau ambil hidungnya, kau simpan di mangkok. Lototinlah itu hidungnya, matanya di situ biji-bijian. Campurlah es batu, kasih sirup, makanlah sudah. Enggak, itu hanya Tuhan hanya menciptakan kita dalam bentuk fi aksani takwim saja, tetapi bukan berarti membuat kita lalai untuk kemudian menyembah kepada Sang yang maha sempurna. Seperti juga teman-teman yang mempertuhankan manusia. Apa sih Tuhan yang kau sembahanmu itu? Coba. Jadi kesempurnaan itu hanya milik Allah. Jangan kita dibutakan dengan kecantikan. Ingat Bung, ingat. Saya pesan samamu ya. Ingatkan, ini ingat dari saya. Setiap wanita itu minimal ada 12 jin yang mengelilingi mereka. Sehingga laki-laki yang muda tergoda, itu akan nampak terlihat cantik wanita itu. Oke? Kalau jinnya lari, hilang sudah itu kecantikannya. Coba, jinnya tidak bekerja, suruh dia tidur. Lihatlah mukanya itu kalau dia tidur. Pasti berkurang kecantikannya, ya kan? Ada yang tidur anganga, ada yang tidur keluar ngilernya. Begitu-gitunya. Kenapa? Karena jinnya itu pergi. Buktikan aja itu. Ya. Jadi menurut penglihatan saya, wanita yang cantik itu, yang kamu lihat itu di situ ada jin yang ada pada diri mereka yang membuat terlihat cantik. Tapi ingat, jinnya juga ada sama kita, yang membisikkan kepada kita dari pandangan mata ke hidung ke mulut dan seterusnya. Itu ya, makanya kita ini makhluk yang kemudian memiliki kelemahan, tetapi makhluk yang penuh dengan keunikan. Jadi jangan gara-gara wanita kita meninggalkan keyakinan kita kepada Allah. Justru harusnya wanita ini, begitu kita dicintai, begitu kita dibenci, begitu kita dijauhi, membuat kita lebih dekat kepada yang menciptakan kita. Karena sang pemilik kecantikan, pemilik keindahan itu adalah Allah. Mereka semua hanya titipan.
Saya kira begitu Bang, di tempat saya sudah mau maghrib. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya, utamanya buat saya sendiri gitu ya. Karena saya juga lagi sedang jatuh cinta kepada wanita. Gak mungkin lah kepada laki-laki bang. Nah, itu Lain dia pula nanti. makanya. Iya, gak mungkin. Masya Allah.